your mind, what you calling? Girl, let me provide your needs. Freaky girl under the sheets. But your love when things start slowing down. I know you got me, baby. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Siti Nur Fadilah dengan NIM 241FI11013. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi kesehatan tubuh pasien. Sebelum kita melakukan tindakan kepada pasien, kita harus melakukan info pasien terlebih dahulu kepada pasien. Jika pasien dalam keadaan tidak sadar, maka kita melakukan info pasien kepada keluarga yang mengantarkannya atau kepada orang yang mengantarkannya. Selamat pagi, Teh. Di sini saya Bidan Linda, bertugas dari pukul 7 sampai pukul 2 siang ya, Teh ya. Sebelumnya, Teh boleh siapa namanya? Umurnya berapa tahun, Teh? 12. Alamatnya di mana? Baik, jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan fisik terlebih dahulu ya, Teh ya. Tujuannya itu untuk mengetahui kondisi tubuh Teh. Apakah Teh bersedia? Baik, kalau gitu izin ya, Teh, saya menyiapkan alat-alatnya terlebih dahulu. Selanjutnya kita melakukan pemeriksaan tingkat kesadaran pasien, bagaimana respon pasien ketika membuka mata, respon motorik dan respon verbal. Baik, boleh ditutup matanya, dibuka lagi, Teh. Boleh diangkat tangannya yang kanan, Teh. Turunin lagi. Ya. Baik, di sini pasiennya dalam keadaan sadar ya. Selanjutnya lakukan menilai penampilan pasien. Di sini pasien datang dalam keadaan tidak sakit berat maupun dari segi mukanya juga tidak kelihatan cemas. Kemudian dari kebersihannya pasien nampak bersih. Kemudian dari cara berpakaiannya pasien tidak memakai baju terbalik. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tinggi badan dan berat badan pasien. Ditimbang dulu dan diukur dulu tinggi badannya. Baik, Teh, untuk tinggi badannya 156 dan berat badannya 45 ya, Teh. Boleh Teh duduk lagi kembali. Selanjutnya saya akan melakukan pencegahan infeksi dengan mencuci tangan 7 langkah. Selanjutnya saya akan menggunakan sarung tangan. Menggunakan sarung tangan dengan teknik handscoon ketemu handscoon dan kulit ketemu kulit. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tanda-tanda vital. Baik, di sini saya akan melakukan pemeriksaan tekanan darah pasien. Maaf ya, Teh, izin. Boleh bajunya diangkat, Teh? Baik, Teh, untuk tekanan darahnya normal ya, Teh ya, 110/90. Selanjutnya saya akan melakukan pengecekan pada suhu tubuh pasien, kemudian pada nadi pasien dan pernapasan pasien. Sembari menunggu hasil suhu tubuh pasien, saya akan melakukan pengecekan pada nadi dan pernapasan. Maaf ya, Bu ya. Maaf ya. Nadinya normal ya, Bu ya, 20 kali per menit. Kemudian saya izin ya mengecek pernapasan Ibu. Tarik nafas, Bu. Hembuskan, tarik nafas. Hembuskan. Baik, di sini untuk suhu tubuhnya normal 36 dan pernapasannya juga normal, tidak ada sesak napas. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan head to toe, yaitu dari kepala hingga kaki. Ibu boleh ya, Bu ya, berbaring. Saya akan melakukan pemeriksaan head to toe dari kepala sampai kaki. Boleh ya, Bu ya? Maaf ya, Bu. Saya bantu ya, Bu. Saya akan melakukan pemeriksaan kepala dan rambut. Yang pertama kita infeksi pada bagian kepala, apakah bentuknya normal, simetris. Kemudian kita infeksi juga rambutnya, tidak kering, dari segi warnanya juga terlihat bagus, kemudian bersih. Selanjutnya kita mempalpasi, takutnya ada benjolan di bagian kepala. Maaf ya, Bu, tekan-tekan pelan. Kalau ada jari bilang ya, Bu. Maaf ya, diangkat ya kepalanya. Baik, kita mempalpasi juga, kita bagian rambut kita lihat bagus rambutnya.
sudah kering. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada kulit. Yang pertama kita inspeksi pada kulit, dari pigmentasinya tidak ada memar, tidak ada lesi, kemudian dari teksturnya lembab, tidak kering, kemudian bagus, elastis, kita palpasi pelan-pelan. Kalau bilang ya, untuk kulitnya bagus, dari suhunya juga normal, bagus, tidak panas, kemudian teksturnya juga lembab, elastis juga. Nah, kita melakukan pemeriksaan pada mata. Kita inspeksi matanya, yang kiri dan yang kanan apakah bentuknya sama, kemudian apakah simetris, kemudian kita lihat juga alis dan bulu matanya bagus, kemudian kita menginfeksi konjungtiva dan skleranya. Boleh ya dilihatnya ke atas teh. Baik, bagus ya. Kemudian kita melakukan pemeriksaan pada pupil matanya dengan menggunakan pen light. Baik, bukanya bagus, mengecil. Selanjutnya kita melakukan saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian hidung. Yang pertama kita inspeksi pada bagian hidung. Kita inspeksi dari ukuran normal, kemudian tulang hidungnya juga lurus, kemudian bagus. Yang kiri dan yang kanan juga sama, simetris. Selanjutnya kita menginspeksi pada bagian dalam. Di sini seharusnya saya menggunakan endoskop hidung untuk melihat hidung bagian dalam, namun keterbatasan alat. Di sini saya melakukan selanjutnya saya akan melakukan palpasi pada hidung. Jika ibu merasakan nyeri, ibu harus diwaspadai, ada sinusitis. Ibu kan nyeri bilang ya. Baik, alhamdulillah di sini keadaan hidungnya bagus, tidak ada sinusitis. Nah, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada mulut dan gigi. Yang pertama kita inspeksi bibirnya, apakah kering. Di sini kita lihat bahwa bibir tetehnya itu bagus, tidak kering, kemudian tidak ada memar atau lesi. Kemudian sekarang kita lihat gigi menggunakan pen light dan kita periksa tonsilnya. Boleh, nanti dibuka mulutnya yang lebar. Di sini giginya tidak ada karies, tidak ada gigi berlubang, kemudian fungsinya juga bagus, tonsilnya juga bagus. Pemeriksaan pada bagian telinga, kita inspeksi pada bagian telinga yang kiri dan yang kanan, ukurannya sama, bentuknya juga sama, simetris, jarak dari telinga ke mata juga sama, yang kanan dan yang kiri juga sama. Kemudian kita bisa melihat bagian dalam telinga menggunakan otoskop, namun keterbatasan alat, kita bisa melihat menggunakan pen light. Kita lihat, ya, bagus, tidak ada kotoran, bersih. Nah, selanjutnya kita mempalpasi pada bagian telinga, takutnya ada pembengkakan atau benjolan. Kita mempalpasi tekan-tekan pelan pada bagian daun telinga, itu kalau jadi bilang ya. Baik, bagus. Nah, selanjutnya di sini kita juga bisa memeriksa pendengaran telinga menggunakan garpu alat, namun keterbatasan alat. Di sini saya menggunakan intinya ada. Kita menggunakan teknik rinde terlebih dahulu. Kita tekan kepada box instrumen, kita dekatkan, kemudian kita jauhkan. Ketika gunting ini dijauhkan, tandanya tidak bisa mendengar, boleh dibilang stop ya. Kemudian kita selanjutnya menggunakan teknik rinde. Pada leher, yang pertama kita inspeksi, maaf ya rambutnya. Kita inspeksi dari segi pigmentasi kulitnya juga bagus, tidak kering. Kemudian kita inspeksi apakah ada memar atau lesi, tidak ada. Kemudian kita mempalpasi pada leher, takutnya ada pembesaran kelenjar getah bening atau kelenjar tiroid. Maaf ya, kalau jadi bilang ya, kita tekan-tekan pelan. Baik, bagus. Pemeriksaan pada payudara. Yang pertama kita inspeksi payudaranya, bentuknya simetris yang kiri dan yang kanan, kemudian tidak ada memar atau tidak ada lesi, kemudian kita lihat areola dan putingnya menonjol, dari putingnya juga menonjol, areolanya bagus. Kemudian kita mempalpasi pada daerah payudara bawah, takutnya ada benjolan. Maaf ya, maaf kalau nyeri bilang ya, kita tekan-tekan pelan. Baik, bagus. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada toraks, dada, paru-paru, dan jantung. Maaf ya, dibuka dulu ya. Maaf ya teh. Kemudian yang pertama kita inspeksi terlebih dahulu pada daerah toraks, paru, dan jantung. Kita inspeksi apakah ada memar atau lesi. Di sini tidak ada memar dan lesi. Kemudian kita lihat juga pigmentasi kulitnya juga bagus. Kemudian dari kulitnya juga tidak kering. Kemudian kita lihat kesimetrisannya, yang kiri dan yang kanan dadanya bagus sama. Kemudian kita lihat apakah pasien ketika bernapas menggunakan otot bantuan pernapasan, tidak. Kemudian kita mempalpasi daerah dada, paru-paru, dan jantung. Kita mempalpasi. Kalau nyeri bilang ya teh, maaf ya. Kemudian di sini juga saya akan melakukan palpasi untuk mengetahui pergerakan dada dan jantung. Maaf ya, kalau nyeri bilang ya. Boleh bilang 77 teh, 77. Sekali lagi 77. Lagi teh 77.
Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Kemudian di sini saya akan melakukan perkusi. Kemudian di sini saya akan melakukan auskultasi, yaitu mendengarkan dengan menggunakan stetoskop. Pada bagian paru-paru dulu. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Tarik nafas. Hembuskan. Lagi tarik nafas. Hembuskan. Kemudian saya akan melakukan auskultasi pada bagian jantung. Tarik nafas. Hembuskan. Nafas lagi. Hembuskan. Nafas. Baik, di sini jantung pasien terdengar bagus, duk-duk. Nah, saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian abdomen, yaitu pada bagian perut. Maaf ya, dibuka ya teh. Maaf ya. Yang pertama, kita infeksi pada bagian perut. Dari segi pigmentasi kulitnya juga terlihat bagus. Kemudian tidak ada memar, tidak ada lesi. Kemudian kita lihat juga umbikurusnya bagus. Kemudian kita melakukan palpasi ringan. Kalau jadi bilang ya. Maaf ya, maaf. Terus sakit bilang ya. Maaf. Baik, selanjutnya saya akan melakukan perkusi. Di sini saya akan melakukan auskultasi dengan stetoskop. Kita mendengarkan bising usus. Baik, untuk bising ususnya bagus. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas atas, yaitu pada tangan. Boleh teh tangannya diletakkan, maaf ya, lagi diletakkan. Kita infeksi pada tangan, dari kulitnya bagus, pigmentasi kulitnya juga bagus, tidak ada memar, tidak ada lesi. Kemudian boleh diletakkan teh di sebelah sini. Kita infeksi juga jari-jarinya lengkap, tidak ada kelainan. Kemudian kita lihat elastisitas kulitnya bagus. Kemudian kita mempalpasi. Kita mempalpasi pada ketebalan kukunya. Ini kukunya harus dipotong ya, karena ini kalau terlalu panjang kuman nanti nempel. Ini sudah panjang-panjang banget ya, harus dibersihin. Nah, selanjutnya kita melakukan pemeriksaan kekuatan pada tangan ibu. Boleh teh didorong tangan saya yang kencang. Dorong ke bawah yang kuat lagi teh. Baik, untuk kekuatannya kuat ya. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada ekstremitas bawah, yaitu pada kaki. Maaf ya, dibuka ya. Infeksi dari kita infeksi pada bagian kaki, tidak ada memar, tidak ada lesi. Kemudian pigmentasi kulitnya juga bagus. Kemudian kita mempalpasi, kulitnya juga bagus, elastisitas. Kemudian kita memeriksa titik edema. Ini kembali, jika kulit ketika ditekan tidak kembali, itu terjadi penumpukan cairan. Kemudian kita akan melakukan tes kekuatan pada kaki. Kalau jadi bilang ya. Baik, bagus. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia dan anus. Tapi saya akan melakukan konfirmasi terlebih dahulu kepada pasien apakah pasien bersedia atau tidak. Permisi teh, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian genitalia dan anus apakah pasien bersedia. Sebelumnya kita memposisikan terlebih dahulu pasiennya dengan posisi dorsal recumbent. Boleh? Dorsal recumbent bu, kakinya diangkat seperti ini. Baik, maaf ya. Kemudian kita pasangkan perlak dan alas terlebih dahulu. Maaf ya. Kemudian kita dekatkan bikodan untuk melakukan personal hygiene. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada genitalia. Yang pertama kita akan melakukan
personal hygiene dulu, membersihkan dulu pada labia mayora bagian kanan kita bersihkan. Kemudian labia mayora yang kiri bersihkan. Kemudian kita bersihkan labia minora bagian dalam, klitoris hingga anus. Selanjutnya kita infeksi apakah vaginanya bersih, di sini terlihat bersih, maksudnya tidak bau, kemudian mucosanya lembab, normal. Kemudian kita mempalpasi pada bibir vagina, takutnya ada pembengkakan atau benjolan. Kalau nyeri bilang ya teh. Nah selanjutnya kita infeksi juga pada bagian anus, apakah anus terlihat merah, kemudian apakah bersih, kemudian ada nyeri atau tidak. Kemudian terus kita lihat tidak ada tanda-tanda infeksi, tidak ada pendarahan, kemudian tidak merah. Nah ini ke kondisi normal bagi semua ya. Selanjutnya kita bereskan alat. Jadi dalam pasien kembali ya sudah beres ya untuk pemeriksaan definisi ya. Nah selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian patella atau cenderung lutut menggunakan perfect summer. Boleh duduk dulu ya. Ya. Ini saya akan melakukan pemeriksaan pada patella atau cenderung lutut menggunakan perfect summer. Baik, bergerak ya. Kalau kita tidak bergerak, artinya tidak ada respon, kita harus rajin-rajin untuk berjalan di pagi hari ya. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada bagian belakang. Boleh teh? Sebelah sana. Bilang 99 teh, 99. Sekali lagi. Baik, bisa. Baik, teh untuk pemeriksaan fisiknya sudah selesai ya teh. Alhamdulillah, untuk kondisi tubuh teh normal, baik. Teteh jangan lupa ya teh ya untuk makan 3 kali sehari, kemudian jangan lupa juga istirahat yang cukup, jangan banyak bergadang, kemudian banyak minum air putih ya teh ya untuk mempertahankan kondisi kesehatan tubuh teh ya teh ya. Baik, alhamdulillah untuk pemeriksaan fisiknya tubuh dari kepala sampai kaki pada pasien sudah selesai. Selanjutnya saya akan melakukan membereskan alat-alatnya. Kita bereskan alat-alat, kemudian kita buka handscoon dan kita buang ke tong sampah, kemudian kita mencuci tangan. Kita buang. Demikian hasil pemeriksaan fisik head to toe dari kepala sampai kaki. Mohon maaf apabila terdapat kekeliruan pada penyampaian. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.